warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Kemudian siapa hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh kainnya. Silakan Ain siapkan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum belajar pembahasan, mari kita kasih semangat. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan jadikan anak yang soleh dan solihah. Coba tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, hormat orang tua, sayang teman. Alhamdulillah. Ya, bagus. Sekarang menyanyikan lagu burung Garuda Pancasila. Sudah apa semua? Kemarin sama itu 1, 2, 3. Garuda Pancasila, kaulah pendukungku. Patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang akan ke pembahasan. Materi hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran fikih. Namun sebelum ke pembelajaran, sebelumnya Ibu akan mengulas dulu pembelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ya, apa? Ya, hitan. Jadi hitan itu adalah memotong kulit atau bulu laki-laki hingga terbuka. Pelaksanaannya hitan adalah pada masa bayi, masa anak-anak hingga sebelum balik, itu sebelum dewasa. Maka Ibu pada hari ini akan membahas tentang tanda-tanda balik. Siapa yang masih ingat? Apa itu balik? Balik sampai usia dewasa. Iya, bagus. Namun Ibu sekarang pembahasannya akan memutarkan video. Silakan sama kalian disimak, diperhatikan. Kemudian siapkan catatannya, buku tulisnya, pensilnya, keataskan supaya kalian bisa mencatat apa yang ditayangkan di video nanti. Dari mulai sampai akhir. Akan menayangkan sebuah video. Coba cermati, mari kalian ditonton ya.
ini semoga kalian selalu sehat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menurut kalian anak-anak kecil itu diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam seperti kita. Lantas, siapa saja yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Nah, orang yang wajib menjalankan kewajiban agama itu disebut sebagai mukallaf. Ada 3 syarat untuk dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu adalah 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Telah sampai dakwah Islam kepadanya. Lalu, apa itu baligh? Baligh itu merupakan sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung baligh, ketaatan kita kepada Allah dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah mulai diuji. Nah, apa itu baligh dan bagaimana tanda-tandanya? Yuk kita bahas. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Tanda-tanda baligh itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda baligh itu adalah 1. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun Hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa baligh, baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang haid. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, waktu terjadinya haid berapa hari? Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya, haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Jika ada seorang wanita yang suci dari haid sebelum mencapai 15 hari, namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut sebagai darah haid. Lalu, jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa? Disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Istihadah terjadi dalam kondisi 1. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. 2. Darah keluar dalam
perempuan yang sedang haid, seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Ibadah apa saja itu yang dilarang ketika sedang dalam keadaan haid? 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. 5. I'tikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya, tanda baligh bagi laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Ihtilam atau mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Yang dilarang bagi orang yang sedang ihtilam yaitu 1. Sholat, 2. tawaf, 3. menyentuh mushaf dan membacanya, 4. i'tikaf di masjid. Berbeda dengan perempuan yang sedang haid, seorang yang sedang ihtilam diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak ibu yang baik dan hebat, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak? Dicatat juga? Sudah dipahami video yang barusan? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan bertanya. Apa kalian lihat video barusan tentang apa? Tanda baligh. Yang balik. Apa itu pengertian balik? Al-baligh adalah telah sampai yang umur anak-anak pada dewasa. Iya, bagus. Kemudian, silakan yang mau bertanya, silakan. Ya Bu, Ya, apa yang dimaksud dengan haid? ya apa yang berkaitan haid? Siapa yang mau menanggapi, silakan. Ya, bagus. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, apa? Darah istihadah. Ya, istihadah siapa yang tahu? Ya, coba Ibu dijawab. Siapa laki-laki yang bisa menjawab? Darah istihadah itu apa? Darah istihadah itu darah yang keluar di luar kebiasaan perempuan haid. Contohnya seperti darah yang keluarnya kurang dari 1 hari 1 malam, atau darah keluarnya lebih dari 15 hari 15 malam. Itu diantaranya. Sekarang setelah kita menonton video tanya jawab, Ibu akan memberikan rencana kepada kalian supaya bisa membuat produk apa yang setelah ditonton dari video tadi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan oleh kalian dibuat sana. Kalian mau tadi kan ada tanda-tanda balik. Tanda balik itu adalah ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki balik itu minimal berapa? 15 tahun. Kemudian mengalami kalau perempuan
silakan. Ya. Coba bagikan. Coba bagikan. Ini tempat kerjanya. Kalian membuat gambar orang yang belum balik atau yang sudah balik. Silakan. Udah kebagian semua? Sudah. Silakan. Ini waktunya harus selesai jangka waktu 40 menit. Silakan. Ini tanda-tanda belum balik. Ini orang ini belum balik. Belum balik karena masih usia bayi. Dijelaskan gitu bayangkan warna. Ya. Ya dulu penjelasannya. Dijelaskan ini tanda-tanda baru tuliskan ya. Tuh, supaya lebih jelas. Tidak cuma gambar saja, tapi dengan penjelasannya tanda-tanda bayi perempuan itu apa? Jelaskan semuanya sampai larangannya. Sampai larangan. Kalau sudah kumpulkan, kemudian dipaparkan kepada teman-teman kalian. Coba kumpulkan. Coba. Silakan. Kumpulkan semuanya sudah. Sekarang sudah diskusinya. Sekarang harus
Tanda balik bagi perempuan telah sampainya usia 9 tahun dan mengalami haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan dikarenakan penyakit dan melahirkan. Larangan perempuan yang sedang haid, dilarang sholat, puasa, tawaf, dan dilarang bawa Al-Quran. Iya, bagus. Barangkali ada teman-teman kayak mau menambahkan di antara penjelasan barusan? Ada? Ya, kalau tidak, sekarang dari kelompok laki-laki. Kalau tidak ada yang menambahkan, tepuk tangan dulu untuk kelompok perempuan. Sekarang kelompok laki-laki, maju ke depan, silakan perwakilan untuk menjelaskannya. Ini gambar laki-laki yang sudah balik. Ya. Laki-laki itu telah sampai usia 15 tahun dan mengalami ikhtilaf. Ikhtilaf adalah cairan sperma atau mani yang haulnya pada waktu itu terjaga. Kalau seorang itu maka disebut namanya melarang sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Ya, bagus, tepuk tangan bagi Ismail. Terima kasih juga kepada teman saya yang sudah memaparkan penjelasannya. Gua akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu tanda-tanda balik itu diantaranya tanda-tanda balik laki-laki telah sampai usia 15 tahun dan mengalami ikhtilaf. Tanda-tanda balik perempuan adalah telah sampainya usia 9 tahun dan mengalami haid. Tanda-tanda balik laki-laki yang dominan yaitu keikhtilaf. Kalau tanda-tanda balik perempuan yang paling dominan atau yang paling kuat yaitu haid. Maka alhamdulillah pembelajaran hari ini sampai sini dulu, tapi Ibu berpesan kepada kalian ada tugas harus diselesaikan di rumah dan harus diketahui oleh orang tua. Silakan dikerjakan tugas di rumahnya. Nanti minggu yang akan datang harus dikumpulkan. Siap? Ya. Kalau sudah siap, maka pembelajaran ini ditutup dengan bacaan Alhamdulillah.